Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang insyaallah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Alhamdulillah, sepatutnya dan seyogianya kita mulai pertemuan kita di sore hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT ini di tempat yang penuh berkah, dari studio Roja yang insya Allah semoga diberkahi oleh Allah SWT. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat agung. Ya, setelah nikmat sehat masih ada rizki yang luas, alhamdulillah. Dan juga tidak luput kita pun, Allahu Akbar, masih diberikan atau ditetapkan di atas agama Allah, di atas dinul Islam, agama Islam yang diridhai oleh Allah SWT. Dan lebih bersyukur dan kita rasakan nikmat yang sangat agung ketika Allah masih mengizinkan dan memudahkan kita untuk senantiasa menambah kekuatan Islam dan kekuatan iman kita, yaitu dengan jalan terus menambah kekuatan ilmu dan cahaya Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dengan jalan talabul ilm. Yang ini merupakan kegiatan termulia, ya, perkara yang termulia di alam semesta, yang dengan itu kita awali seluruh perkara hidup dan kehidupan kita. Ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan berbuat. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang ayat wajibnya ibadah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah dan menghambakan dirinya kepadaku. Ketahuilah, kata mereka, bahwa ibadah kita kepada Allah tidak akan diterima, penghambaan kita kepada Allah tidak akan diterima kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, nikmat yang paling besar, ya, anugerah yang paling agung, rahmat yang paling tinggi yang Allah anugerahkan kepada hambanya, tatkala seorang hamba dimudahkan untuk Allah talabul ilmi dan diberikan ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah menerima amal soleh kita semuanya insyaallah dan berikan kita ilmu yang manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali sedikit sebelum secara khusus masuk ke pembahasan kita. Pertama, ya, kita ini sudah di tanggal berapa? 8 ya. Tanggal 8 bulan Rajab, yang insyaallah tidak asing bagi kita. Bulan Rajab adalah salah satu bulan di antara bulan istimewa yang Allah khususkan dengan, ya, disebut dengan bulan-bulan haram, yang memiliki kehormatan tertentu, ya, tersendiri. Maka hadirkan keagungan, kemuliaan dan keistimewaan bulan ini. Allah katakan, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah katakan bahwasanya hitungan bulan dalam satu tahun dalam ketetapan Allah 12. Di antaranya 4 bulan-bulan haram. Allahu Akbar.
diterjemahkan oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara 4 itu adalah bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satu yaitu terpisah Rajab yang sekarang berada di dalam kita di dalamnya. Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, janganlah kalian sekali-kali dolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Subhanallah. Padahal dolim di bulan yang lain pun tidak boleh. Ya, tapi lebih ditekankan lagi kata Allah, jangan kalian dolimi diri kalian ya di bulan tersebut. Baik dengan meninggalkan perintah Allah atau melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ma'asyiral muslimin secara umum ya, supaya kita menghadirkan kehormatan, keagungan, keistimewaan bulan ini, ya jangan sampai kita melakukan kezaliman ya di bulan ini secara khusus dan secara umum juga ibadah agar ditingkatkan, insya Allah memiliki keistimewaan tersendiri ya dari ibadah-ibadah yang umum yang senantiasa kita lakukan. Namun ma'asyiral muslimin tentu perlu diketahui oleh semuanya bahwa ya seagung apapun bulan tersebut ya atau bulan tertentu, tetap kita dalam praktek bagaimana kita mengagungkan bulan tersebut harus kembali tetap merujuk kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi keyakinan maupun yaitu ritual ibadah. Nah, keyakinan ataupun ritual ibadah. Tentu saja Nabi dan para sahabat mereka, beliau-beliau atau mereka ya generasi pertama yang sangat paham tentang keagungan bulan Rajab, keistimewaan bulan Rajab, dan mereka adalah kelompok manusia yang paling cinta dengan kebaikan. Maka ya siogianya kita cukup mencontoh mereka dalam mengagungkan bulan yang mulia ini. Para ulama, saya memberikan kesimpulan saja yang disebut oleh Imam Ibnu Rajab, ya Ibnu Taimiyah, dan yang mutaakhir Syekh Al-Albani dalam kitabnya ada Wajab fi ma warada fi syahri Rajab, dan seterusnya, ya mereka membuat kesimpulan atau kaidah yang dengan kaidah itu kita berjalan bahwa ya tidak ada hadis yang sahih datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan khusus yang dikaitkan dengan bulan Rajab. Sekali lagi, tidak ada hadis yang sahih ya tentang keutamaan amalan khusus yang dikaitkan dengan bulan Rajab. Ini yang ya dikatakan oleh para ulama. Baik yang sifatnya puasa disandarkan dengan nama Rajab, atau nyembelih sesuatu dikaitkan dengan Rajab, atau mengkhususkan umroh dengan dikaitkan dengan Rajab. Dzikir, salat dengan bulan Rajab. Atau hari raya tertentu dikumpul-kumpul di sana gembira dikaitkan dengan bulan Rajab. Ini dalam literatur sunnah Nabi SAW tidak dikenal dari ya literatur yang sahih. Yang ada adalah ya banyaknya hadis-hadis atau keterangan-keterangan antara kata ulama dhaif ya dan bahkan palsu ya tentang amalan-amalan istimewa di bulan Rajab. Maka ya hendaknya kita hati-hati ya, seyogianya kita betul-betul berusaha beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ibadah apabila tidak disertai dengan tuntunan Nabi SAW, maka yang ada sia-sia, ditolak dan tertolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami maka ditolak. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, mohon maaf Ihsan ya. Sebelum masuk sebentar ini karena kayaknya lagi hot nih kabarnya. Ya tentang subhanallah wabah ya, tentang wabah yang sekarang sedang, semoga Allah ya jaga kita, keluarga kita dan kaum muslimin dan negeri kita secara umum dari wabah yang cukup mencekam ya atau menyibukkan dunia, bahkan bukan hanya negara kita, bahkan sebelumnya di negara yang lain. Bahkan subhanallah kabar-kabar terakhir sampai ya perjalanan umrah pun ya kita belum bisa masuk ke tanah suci. Bahkan kabar yang paling mutakhir dari kedutaan besar ya masyarakat Saudi atau apa di sana tidak juga boleh
keluar sementara ini. Subhanallah, ma'asal muslimakumullah. Semoga Allah menjaga kita dan kaum muslimin dan keluarga kita dan saudara-saudara kita dan negeri kita secara khusus dan negeri kaum muslimin. Namun tentunya ya, ma'asal muslimin, kita muslim, ya kita apalagi ahlus sunnah insyaallah di atas prinsip keimanan dan akidah, ya, di bawah bimbingan Nabi, di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, agar kita senantiasa tenang, tidak panik, ya, tenang, tidak panik dalam menghadapi suasana seperti ini. Ya, insyaallah kita katakan, ya, bahwasanya kita yakini, pertama kita yakini bahwa subhanallah, tidak ada apapun musibah yang Allah timpakan di bumi atau pada diri kita kecuali dengan izin Allah. Ya, bahwa seluruh apapun musibah, ya, yang menimpa diri kita itu tidak akan pernah luput dari izin Allah Subhanahu wa taala. Takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim, yang Maha Adil, yang Maha Bijak, yang Maha tahu di mana menyimpan sesuatu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mustahil menimpakan sesuatu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ketika wabah itu menyebar dan seterusnya, ya kita yakin itu adalah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ya kita yakin pula terjadi atau tidaknya pada diri kita itu tidak lepas dari ketentuan dan ketetapan Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang tidak ada musibah satupun yang mengenai kita kecuali dengan izin Allah, dan siapa yang beriman dengan Allah maka tenang hatinya. Sampai kata Nabi, la adwa, tidak ada penyakit yang menular sendiri. Ya, tidak ada penyakit yang menular sendiri, tapi dengan izin Allah SWT. Tentunya ini tidak membuat kita melakukan safety atau penjagaan diri secara yaitu sebab dan usaha, ya, maka kita ikuti langkah-langkahnya, ya, bila memang disenyalir ada di sekitar kita untuk penjagaan diri, ya, menjaga kebersihan, ya, kemudian kita ada konsumsi yang bisa menjaga diri kita, kesehatan, ya, dan seterusnya, ya, kita lakukan. Namun, ya, tentunya kita harus tenang. Ya, kita harus jangan panik karena sekali lagi ada yang mengaturnya. Siapa? Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, saya mengajak dalam kondisi seperti ini agar semakin dekat kepada Allah. Ya, agar semakin dekat kepada Allah. Kita yakin dengan janji Nabi, ihfadillah yahfad, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ya, insyaallah. Semakin kuat wasta'inu bisabri wassalah, kata Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Masya Allah. Ya. Semakin ditimpa ujian, semakin kita dekat dengan Allah. Insya Allah. Ya. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi, ya, ini semakin menuntut kita dekat dengan Allah. Dan Nabi katakan tadi, ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga hartamu, menjaga keluargamu setelah menjaga dirimu. Ya. Nah, maka insyaallah Allah SWT akan menolong orang-orang yang dekat dengannya. Subhanallah, yang wajib kita sempurnakan, yang ditambah dengan yang sunnah, yang haram kita tinggalkan, ya. Karena mau tidak mau harus kita akui, dan ini adalah sunnatullah, bahwasanya ada sebab syar'i, ya, di mana musibah itu diantaranya ada ujian, wabah turun, juga tidak lepas dari dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydin nasi wa ya'fu an katsir. Ya, tidaklah musibah itu kami timpakan kecuali dengan sebab, yaitu kerusakan tangan manusia, itu pun yang dimaafkan oleh Allah lebih banyak daripada musibah yang diturunkan. Kemudian jangan lupa juga banyak berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah yang dat, ya, Allah dat yang menurunkan musibah.
Allah ya zat yang membuat kita sakit, yang kembali membuat yang menjaga kita dari sakit dan membuat kita sehat dan seterusnya hanya Allah. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah SWT. Maka kita angkat tangan kita, jangan pernah kita segan, ya malu-malu atau sombong, tidak ingin meminta pertolongan kepada Allah, baik secara pribadi maupun keluarga ataupun negara, pemerintah, minta sama Allah, kita minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah SWT, ya agar kita dijaga diri kita, keluarga kita, negara kita, ya dari wabah-wabah yang kita tidak inginkan. Subhanallah. Karena itu, masya Allah, salah satu yang saya ingin ingatkan dan tekankan kaum muslimin, agar kalau bisa, bukan kalau bisa, usahakan jangan sampai meninggalkan zikir pagi dan petang. Ini luar biasa. Zikir pagi dan petang, saya wasiatkan keluarga, saya wasiatkan santri, saya wasiatkan siapa yang ya bertemu dengan saya, jaga zikir pagi dan petang, insya Allah. Ya, jaga zikir pagi dan petang, insya Allah. Salah satunya ya, gitu. Lihat contoh di antara zikir pagi dan petang, bilang kita baca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kata Nabi, siapa yang membaca ini 3 kali sore, 3 kali pagi, maka tidak akan ada yang memadaratinya apapun. Siapa yang baca Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad sebelumnya, masing-masing 3 kali pagi dan sore, kafatah, Allah akan cukup dia. Ya, bahkan ada doa-doa yang secara langsung kita minta sehat. Contoh apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah sehatkan, ya, berikan keselamatan dan kesehatan pada badanku, pada pendengaranku, pada mataku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa ant. Aku berlindung kepada kekufuran dan kefakiran dan adab kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta yaitu keselamatan dan kesehatan tentunya di dunia dan akhirat. Ya, dan kita meminta kepada Allah dijaga harta kita, keluarga kita, bahkan dijaga dari depan. Wahfadni min baini yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali. Masya Allah. Minta dijaga dari berbagai penjuru, bagi berbagai sisi. Nah, di antaranya penjagaan dari apa? Dari penyakit. Maka ma'asyiral muslimin, yuk ya, ini semuanya ya untuk atau sebagai ajang semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi 3 hal. Pertama, tenang saja, yakin bahwasanya semuanya terjadi dengan izin dan takdir Allah. Yang kedua, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua tadi banyak mendekatkan diri kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga Allah sekali lagi menjaga kita semua, ya keluarga kita dan kaum muslimin dan negara kita secara umum dan negara-negara kaum muslimin di seluruh dunia. Ikhwani fillah aziyakum, baik. Di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah SWT, ya kita sampai ke berapa? Naam, ya prinsip yang ke-14. Berarti ini pamungkas nih. Terakhir ya. Luar biasa, muallif pengarang buku ini atau kitab ini, Said Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, ya sungguh sangat bijak di atas kecerdasan, semoga Allah berkahi beliau dan juga ulama-ulama kaum muslimin, Allahu akbar. Yaitu dalam pembahasan prinsip-prinsip ini, atau para ulama membahas akidah atau membahas ibadah, ya mereka tutup dengan satu perkara yang tidak kalah penting. Bagian besar dari agama, ya, bahkan ini pun merupakan, boleh dikatakan secara umum adalah pondasi agama, ya, atau ini merupakan bingkai agama kita, dan ini sekaligus merupakan penghias, hiasan yang sangat indah yang dituntunkan oleh agama kita untuk pemeluknya. Itu apa? Naam, tentang akhlak. Masya Allah, pekerti budi, ya, perangai yang baik. Subhanallah. Makanya Imam Ibnu Hajar, ya, dalam beliau menulis kitab fikih, namanya kitab Bulughul Maram, kitab hadis. Ya, pembelajarannya tentang apa? Tentang fikih dari mulai wudu sampai jihad.
Taib. Tapi subhanallah di belakangnya beliau bikin bab, ya, membuat bab Kitabul Jami'. Itu bab tentang akhlak. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menulis di antaranya kitab apa? Kitab Akidah Wasithiyah yang berhubungan dengan pembahasan i'tiqad, akidah, keyakinan. Tapi subhanallah di akhir kitabnya beliau mengatakan bahwasanya hendaknya Ahlussunnah untuk menjaga makarimal akhlak. Ya, akhlak. Maka di antara prinsip Islam yang wajib kita jaga, kita pegang dan kita, ya, berdiri di atasnya adalah seorang muslim, seorang Ahlussunnah harus senantiasa berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Ya, luar biasa. Akhi, kalimat akhlak ini di mana saja nemplok indah, benar nggak? Saya ingin tanya. Ya, kapan anak antum katakan qurrata ayun? Kapan? Apakah sekedar hafidz Quran 30 juz, tapi kalau suruh apa-apa melototin kita? Hah? Kira-kira gimana? La. Kapan istri antum dikatakan qurrata ayun? Kapan? Apakah karena dia misalkan punya gelar ini, punya gelar itu, atau cantik? Betapa banyak kita, maaf ya, dapatkan kabar-kabari gitu, katanya gitu. Maaf, baru kemarin menikah sesama selebritis, artis. Ini gantengnya Masya Allah, ini cantiknya luar biasa. Setelah sebulan, ya, mereka saling mengadukan ke pengadilan. Gugat cerai. Kurang apa? Kurang cantik, kurang kaya. Kurang apa? Kurang akhlak. Ya, kurang akhlak. Ya, Masya Allah. Istri kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita, ya, dan seluruh manusia akan hidup damai dan indah ketika semuanya di atas akhlak yang mulia. Nikmat, Pak. Punya istri akhlaknya mulia, betul tidak? Ya, gitu. Punya suami akhlaknya mulia, punya anak akhlaknya mulia, Masya Allah. Punya tetangga, punya murid, punya guru, luar biasa. Maka akhlak ini Masya Allah. Ya, Masya Allah. Walaupun pada kenyataannya terjadi dekadensi di sini. Ya, kemerosotan. Ya, terjadi kemerosotan akhlak sehingga ya Allah, hidup ternyata terasa gersang, saling sikat, saling sikut, saling nyemprot, saling gibah. Ya, bahkan sampai pada tahap saling membunuh. Saling mencucurkan darah, mengambil hak, la ilaha illallah. Kering. Ya, yang akhirnya suami istri cerai. Ya, anak durhaka dengan orang tua melaknat anaknya. Ya, rakyat mendemo pemerintahnya, pemerintah mendolimi rakyatnya. Sebabkan apa nih? Disebabkan apa? Kemerosotan akhlak. La ilaha illallah. Makanya, ma'asyiral muslimin, ada seorang mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahab. Umat itu akan gagah, akan hebat selama akhlak terjunjung tinggi di tengah mereka. Fa in humu dhahabat akhlaquhum, kalau akhlak sirna dari tengah mereka, zahabu, maka umat itu akan binasa, akan yaitu hilang. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa saya ingin sampaikan terlebih dahulu, akhi billah, ikhwan jamaah sekalian. Agama kita ini secara umum dari A sampai Z isinya akhlak. Ya. Dari A sampai Z isinya akhlak agama kita ini. Baik. Apa kata Nabi ketika Nawas bin Sam'an datang? Mau tanya sesuatu. Lalu Nabi tanya kepada Sam'an, "Ji'ta tas'anu anil bir?" Kau datang ke sini mau tanya tentang kebaikan? Apa itu kebaikan? Qala bala ya Rasulullah. Ya, aku ingin tanya tentang kebaikan.
Nabi menerjemahkan kebaikan dengan satu kalimat. Dengan dua kalimat. Kata Nabi, al-birru husnul khuluq. Ya. Al-bir, kebaikan. Kebaikan itu satu istilah yang universal, mencakup seluruh perkara yang diridhoi oleh Allah. Itu kebaikan. Maka frame-nya, bahkan asasnya, husnul khuluq. Ya. Yaitu bingkainya atau asasnya bahkan ada di atas atau di dalam kebaikan akhlak. Makanya Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perkataan yang masyhur beliau bilang apa? Ya, ad-dinu husnul khuluq. Faman zada alaihi fil khuluq zada alaihi fid din. Ya, agama itu berada di atas ketinggian akhlak, ketinggian pekerti, ketinggian budi. Faman zada alaihi fil khuluq zada alaihi fid din. Siapa yang akhlaknya semakin kuat, semakin tinggi, maka semakin tinggi pula agamanya. Dan sebaliknya semakin akhlaknya bobrok, semakin dekadensi moral, semakin rusak juga agamanya. Hati-hati. Nah, ini secara umum. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kalau kita bicara akhlak secara umum, makanya nanti ada makna akhlak secara umum. Ya, ada cakupan akhlak secara umum, ada cakupan dan makna akhlak dan istilah akhlak secara khusus. Adapun cakupan akhlak secara umum, maka seluruh urusan agama itu akhlak. Sehingga nanti dibagi di sana ada akhlak kepada Allah, ya, ada akhlak kepada Rasulnya, ada akhlak kepada sesamanya. Sekali lagi, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul, dan ada akhlak kepada sesamanya. Ini satu mata rantai yang tidak boleh dipisah. Ya. Boleh saya kasih contoh ya? Antum Aisan dengar Abu Thalib ya? Abu Thalib ini Masya Allah, gimana akhlaknya? Jamil. Oh Masya Allah, Abu Thalib. Ya. Bahkan dia dukung dakwah Nabi. Ya. Bahkan dia dukung dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mencintai Nabi dan dia dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Tapi sayang, akhlaknya kepada manusia tidak membuat dia berakhlak kepada Allah. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka hancurlah, rusak. Rusaklah. Karena akhlaknya kepada Allah, akhlak yang tertinggi kepada Allah adalah tauhid. Aisyah dalam Sahih Muslim suatu saat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an." Ya. Aisyah bertanya tentang Ibnu Jud'an. Ya, Ibnu Jud'an ini Pak Bu Ikhwan, jamaah sekalian, dikenal oleh di orang-orang Quraisy dahulu, ya, orang yang sangat derma. Ya, dia sangat menyambung silaturahim, bahkan dia memberikan makan kepada fakir miskin, kepada jamaah haji. Ibnu Jud'an kana yasilur rahim wa yukrid dhaif. Ya, wa yut'imut ta'am. Lalu Aisyah bertanya, "Ayanfa'u dzalika yaumil qiyamah?" Apakah nanti akan datang akan manfaat perbuatannya dari kiamat? Kata Nabi, "La." Loh, kok bisa? Bukankah akhlaknya mulia? Akhlak dengan sesamanya? Ya, kata Nabi, hanya saja innahu lam yakul yauman rabbi gfirli yauma yub'atsun. Karena dia tidak pernah berkata, "Ya Allah ampuni aku di hari kiamat." Maksudnya tidak pernah bertobat. Ya, dari keterpurukan akhlaknya dengan Allah, yaitu tauhid. Satu tuh. Yang kedua, akhlak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum tahu Khawarij? Tahu Khawarij tidak? Ya. Khawarij itu kata Nabi SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Wa qira'atakum ma'a qira'atihim. Ya.
Kalian akan menghinakan bacaan kalian kalau dengar bacaan mereka baca Quran. Kalian akan menghinakan, ya, kalian akan menghinakan yaitu salat kalian bila kalian melihat salat mereka. Lakin kata Nabi, wa yaqra'unal Qur'an. Mereka pada membaca Al-Quran. Wala yunajizu hanajirahum. Namun tidak sampai ke melewati tenggorokannya. Tidak sampai ke hatinya. Lalu kata Nabi, yakhrujuna minad-din. Mereka melesat keluar dari agama. Kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Sebagaimana yaitu anak panah keluar dari busurnya. Tuh, kurang apa? Ya taqarrubnya dengan Allah. Orang Khawarij. Ya bahkan di antara mereka ada yang hafid Quran. Tapi mereka tidak berakhlak dengan Nabi SAW. Ya, mereka melakukan ibadah, bahkan keyakinan yang menyelisihi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kurang akhlak kepada Nabi. Dan ini biasanya terjadi pada ahlul bid'ah. Ahli bid'ah itu siapa? Ahli bid'ah itu pelaku orang yang semangat ibadah tapi bikin-bikin sendiri. Hasil rekayasa akalnya, nenek moyangnya, ya, gitu. Atau mengikuti hawa nafsunya, atau mengikuti kebanyakan manusia. Ini kan baik, masa nggak boleh. Semangat ibadahnya, Masya Allah. Bahkan ya dulu ada, kan, mungkin sebagian kita tahu ada orang puasa 40 hari nggak makan nasi, nggak makan ikan. Pengalaman kali Aisan ini ya. Nah, puasa 40 hari, gak makan nasi, gak makan ikan. Cek orang Sunda memutihnya. Mutih katanya. Subhanallah. Apakah diterima? Apakah semangat? Semangat. Tapi diterima enggak? Nihil, enggak akan diterima. Kenapa? Karena tata cara ibadah seperti itu, puasa seperti itu enggak pernah datang dari Nabi SAW. Menentukan 40 hari, syaratnya enggak makan nasi, enggak makan ikan. Enggak pernah ditentukan. Ya maka nihil. Maka kenapa demikian? Ditolak kenapa? Bahkan Rasul katakan Rasul ancam bahwasanya para pelaku bid'ah itu sesat dan sesat itu enggak ada yang masuk surga. Maksudnya sesat itu di neraka. Kenapa? Akhlaknya tidak bagus kepada Nabi. Maka di antara akhlak kita kepada Nabi SAW adalah ya agar kita berhukum, ya beribadah, beragama dengan tuntunan beliau. Dan ketika ada tuntunan yang datang dari beliau, kita akan sami'na wa ata'na. Ya. Itu akhlak kepada Nabi SAW. Taib. Itu secara umum bahwasanya akhlak kepada taib. Sebaliknya ada orang Masya Allah. Akhlaknya dengan Allah bagus, dengan Rasul juga bagus. Tapi dengan manusia tidak bagus. Ini juga masalah. Antum tahu hadis muflis enggak? Pernah dengar jamaah hadis muflis? Apa? Bangkrut ya? Ya kan? Kata Nabi, atadruna manil muflis? Siapa? Orang muflis itu siapa? Sahabat menjawab sesuai dengan pemahamannya. Kata sahabat, al-muflis indana man la dinar wa la dirham. Yang tidak memiliki dinar dan dirham. Bangkrut dia. Rugi dia. Bangkrut sudah. Kolab usahanya. La, kata Nabi. Al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah. Muflis itu adalah yang nanti datang dari kiamat. Bisolatihi dengan pahala solatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya. Masya Allah segudang. Tapi sayang. Laqad syatama hada. Wa daraba hada. Wa akhada mala hada. Bahkan wa safaqa dama hada. Tapi masalahnya dia ini Masya Allah. Pahala puasanya Masya Allah. Pahala hajinya Masya Allah. Tapi masalahnya dia suka mencaci si fulan, memukul si fulan, mengambil harta si fulan, bahkan mencucurkan darah si fulan. Dengan sesamanya trouble interaksinya. Maka subhanallah yang terdolimi di dunia, yang mungkin dia tidak bisa mengadukan kedolimannya, ternyata datang ngantri minta keadilan. Sementara di hari yang tidak lagi layan fa'umalun wala banun. Ya. Akhirnya apa? Bagaimana caranya? Balas kedoliman dia. Ya. Fayu'khadhu min hasanatihi. Maka diambil dari kebaikan-kebaikan dia. Lalu diberikan kepada yang terdolimi. Terus. Habis hasanatnya. Yang terdolimi mesti ngantri. Maka ya.
sebaliknya diambil dari perbuatan dan dari dosa-dosa mereka ditimpakan ke dia. Muflis, bangkrut. Gara-gara apa tuh? Gara-gara akhlak. Gara-gara suka mencaci, suka memaki, suka menggibah, ya, suka mendolimi saudaranya. Padahal ibadahnya Masya Allah diterima. Diterima. Hubungannya dengan Allah tidak trouble. Makanya diceritakan di sisi Nabi seorang wanita, dzukir inda animra'atin. Ya, tu'rafu aw tudkaru bi kasrati bisyamihi wa salatihi. Dia dikenal dengan puasanya, salatnya, sedekahnya, walakin tu'di jaraha. Tapi kata para sahabat, tapi wanita ini dikenal dengan suka nyakiti tetangga. Wanita ini dikenal dengan apa? Dengan puasanya, sedekahnya, Masya Allah, salat sunnahnya. Tapi dia suka nyakiti tetangga. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia di neraka. Lalu disebutkan lagi di sisi Nabi tentang seorang wanita di mana dia tidak dikenal. Ya, salat mungkin ya sekedar yang wajib. Puasa juga yang wajib. Ya terkadang sunnah tapi tidak banyak. Ya, sedekah juga demikian. Mungkin zakat yang wajib. Itu pun mungkin kalau dia berharta. Tapi dia dikenal dengan tuhsin ila jariha. Baik banget Pak Bu dengan tetangganya. Masya Allah, nggak pernah ribut, nggak pernah ya trouble dengan tetangga. Apa kata Nabi? Iya fil jannah. Dia di surga. Akhlakul akhlak ya ikhwan. Maka ini makna akhlak secara umum. Harus ya satu sama lain ya terikat dengan kuat akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak kepada sesama. Dari mulai siapa sesama? Jamaah, dari mulai akhlak kita kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada para ulama, kepada orang tua kita, kepada guru kita, ya, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada pemerintah kita, kepada rakyat kita, kepada tetangga kita, kepada bahkan jangan lupa agama kita juga mengajarkan akhlak kepada hewan. Kalau antum ada lubang, kencing nggak di situ? Ada lubang boleh kencing nggak? Jangan. Kata Nabi jangan kencing di lubang. Kenapa? Yaitu khawatir semut kelilipan kencing antum. Selain madarat, khawatir juga ada makhluk yang di sana tersakiti. Subhanallah. Bahkan ada wanita kata Nabi masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Habasatha la hiya at'amatha wa la hiya atlaqata ta'kulu min hasaisil ard. Kucing itu dia tahan, nggak dikasih makan, nggak juga dia kasih berikan kebebasan untuk cari makan sendiri. Mati. Ente masuk neraka gara-gara kucing. Bahkan dan di cerita yang lain ada wanita, bahkan pelaku maksiat ceritanya wanita tersebut dia masuk surga gara-gara apa? Memberikan minum anjing. Lihat Allahu Akbar. Bahkan akhlak ini juga telah diajarkan, bahkan kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana akhlak kita terhadap hatta orang-orang kafir. Di mana kita tidak boleh mengganggu mereka. Selama mereka tidak mengganggu ya dan berbuat adil kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Oleh karena itu Rasulullah oleh karena itu Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, secara umum innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, maka ini secara umum ada seluruh baik hubungannya dengan Allah, dengan Rasul dan dengan sesamanya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ya, juga ada timbal balik. Ana tanya, ya, atau gini, ada timbal balik. Bagaimana timbal baliknya? Dalam agama kita ini kita dianjurkan berakidah, beriman. Ketahuilah bahwasanya di antara buah iman adalah akhlak. Ya, nanti akan kita bahas itu. Anda dikatakan beriman ketika Anda di antaranya berakhlak. Contoh, sering kita dengar hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa contohnya? Muliakan tamunya. Betul tidak? Naam, baik dengan tetangganya. Ya. Kemudian berbicara yang baik atau diam. Kul khairan aw liyasmut. Ya,
Nabi bilang, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Waduh, khaba wa khasir ya Rasulullah. Rugi dong Rasulullah. Nabi bersumpah demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Man. Siapa ya Rasulullah? Qala man la ya'man man la ya'man jarahu bawa'iqah. Seseorang yang tidak memberikan keamanan tetangganya dari keburukannya. Tuh, ini buah iman. Ada hubungan akhlak dengan iman. Makanya dulu kita waktu SD tuh atau SMP dulu ya, belajar ada pelajaran akidah akhlak. Ada nggak tuh? Ya, akidah akhlak. Benar. Ya, karena akidah juga tidak lepas dari tidak bisa dipisahkan dari akhlak. Kemudian saya ingin tanya Anda ibadah agar apa? Ini juga kuat ibadahnya. Ya, ibadah sholat, puasa, zakat agar apa? Sama. Ya, itu juga sebagai upaya pembekalan akhlak. Coba sholat. Ya, indikasi sholat agar apa? Allah katakan, wa aqimis salah, inna salata apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, akhlak. Buah dari sholat mencegah Anda dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau Anda setelah sholat masih korupsi, setelah sholat masih suka bohong, setelah sholat masih suka gibah, mendolimi istri, durhaka dengan suami, ya, durhaka dengan orang tua, ya sholatnya berarti bermasalah. Ya, karena fungsi di antara fungsi sholat adalah yaitu kau terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa, contoh apa lagi puasa? Puasa itu hikmahnya apa? Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan senantiasa melakukannya dan melakukan kejahilan-kejahilan, falaisa lillahi hajatun, Allah enggak butuh upayanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya? Bu, Pak, jamaah, perutnya puasa, matanya enggak puasa. Makanya kata Jabir bin Abdullah, kalau kau puasa, hanya puasa juga matamu, telingamu, lisanmu. Jangan samakan keadaanmu ketika puasa dengan sebelum puasa. Masya Allah. Ya, puasa tapi akhlak buruk. Zakat. Zakat itu apa fungsinya? Allah katakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, sedekah, zakat yang diambil mereka untuk mensucikan jiwa mereka. Masya Allah. Ada kasih sayang, ada ra'fah. Ya, ada rahmah kepada saudaranya. Ya, tidak sombong. Ya, tidak dia makan hartanya sendiri dengan apa tanpa memperhatikan saudaranya. Akhlak. Maka subhanallah, ma'asyarul muslimin, itu akhlak secara umum dan tidak bisa dipisah. Walaupun mungkin pembahasan kita ada akidah, pembahasan kita ada ibadah, pembahasan kita ada akhlak. Tapi seluruhnya ini frame-nya adalah akhlak yang mulia. Dan satu saling lain sama saling berkaitan. Kemudian ada pun akhlak secara khusus ma'asyarul muslimin, Allahu Akbar. Yaitu kalau kita dengar akhlak, kemana ininya? Ini pelajaran apa, Dek? Ini pelajaran akhlak. Maksudnya apa? Hah? Apakah akidah? Apakah fikih? Tidak. Secara khusus, istilah akhlak ini adalah pembahasan tentang bagaimana memperbaiki muamalah, interaksi. Ya, bagaimana memperbaiki muamalah atau interaksi sesama manusia, bahkan termasuk interaksi kepada yaitu hewan. Ya, dan seterusnya. Itu akhlak. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin, para ulama Abdullah bin Mubarak ketika menerjemahkan makna akhlak, ya, kata beliau, nah ini akhlak secara khusus ya. Ketika menerjemahkan makna akhlak, kata beliau akhlak itu ya dapat diterjemahkan dengan 3 kalimat. Akhlak dapat diterjemahkan dengan 3 kalimat. Satu apa? Kata beliau badlun nada. Yang kedua kaful ada. Yang ketiga wa talaqatul wajh. Masya Allah. Ya. Akhlak itu yang pertama badlun nada. Apa badlun nada? Murah kebaikan. Tidak sulit. Apalagi mempersulit. Ya, jangan dia dipinta, bahkan dia senantiasa nawari, akhi. Kalau ada apa-apa hubungi ana.
kontak ana. Bilang saja sama ana. Ya kalaupun ana tidak bisa bantu dengan harta, insya Allah mungkin minimal dengan pikiran. Ya minimal mungkin ana bisa ya minta orang bantu antum. Murah kebaikan. Selama masih bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ini kaidahnya sekarang dibalik nih. Ya. Selama masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? La ilaha illallah. Urusan harusnya sehari dibikin 3 hari. Harusnya hanya kepada satu orang, dibikin ke banyak orang. La ilaha illallah. Dipersulit. La yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Selama tidak ya melampaui batasan Allah. Maka murah kebaikan, murah harta kalau dia dengan hartanya, murah ilmu dengan ilmunya, ya, murah pikiran dengan pikirannya, enggak bakhil. Ya, tidak bakhil, dia apapun dia bisa berikan, bahkan dia senantiasa berpikir bagaimana dia bisa mentransfer kebaikan ke orang lain. Murah, Masya Allah, mudah. Bahkan dia nawarkan orang untuk bisa membantunya. Yang pertama. Yang kedua, akhlak itu badlun nada wa kafful ada. Menahan diri dari melakukan keburukan. Dia paling anti. Seorang yang berakhlak mulia paling anti melakukan keburukan kepada orang lain. Jangan tangannya, jangan kakinya, jangan mulutnya, jangan matanya, hatinya senantiasa bersih. Allahu Akbar. Ya, senantiasa bersih tanpa ada dengki, tanpa ada hasad, tanpa ada keinginan buruk untuk saudaranya. Bahkan dia senantiasa bersedih di atas kesedihan saudaranya. Dia senang ketika saudaranya senang. Lisannya dia jaga. Ya, tangannya dia jaga, kakinya dia jaga, matanya pun Allah katakan wailul likulli humazatil lumazah. Tidak pernah mencibir dengan mata dan bibirnya, tidak pernah nendang. Al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Dia ya tahan tidak. Makanya subhanallah ma'asum muslimin, ya, seorang yang berakhlak mulia senantiasa menjaga diri dari menyakiti saudaranya. Ya, dengan apapun. Allahu Akbar. Setelah dia pun senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Allahu Akbar. Yang ketiga, yaitu talaqatul wajah. Ini Masya Allah ini. Ya. Senang nggak ngelihat orang berpapasan sama antum, ya? Selain dia salam, wajahnya pun ceria. Senang nggak? Oh, Masya Allah. Ya, talaqatul wajah, wajah ceria, tidak asam, tambah pahit, monyong lagi. Ya, naam, tidak abus, abasa wa tawalla, tidak. Ya, tidak abus. Ya, tidak bermuka masam. Ini kan sekarang ini, ya Allah, jangan saya senyum, salam aja nggak dijawab. Ya, pada sesama muslim. Yang lebih parah lagi sesama yang sudah ngaji sunnah. Ya, sudah sama-sama mendakwahkan manhaj yang benar, akidah sahih, ibadah yang sahih, manhaj salaf. Ya Allah, ketemu salam aja nggak dijawab. Ya, bahkan kalau bisa nonjok kita, musibah ini. Ya, maka minimal wajah ceria. Ya, kali kata Nabi, kalian mungkin tidak bisa memberikan keluasan saudara kalian dengan harta kalian. Ya sudah, minimal bibastil wajah, dengan wajah yang ceria. Naam, wajah ceria ini, ikhwan, bagian daripada yaitu barometer akhlak. Makanya usahakan, ya, ada ibadah ringan, tak bermodal, tidak butuh modal. Apa itu? Senyum. Ya, kata Nabi SAW, la tahkirana minal ma'rufi syai'an. Jangan kau anggap remeh kebaikan sedikit pun. Walau antal akhaka biwajhin talik. Walaupun kau hanya sekedar bertemu dengan saudara dengan wajah yang ceria. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Itu bagian dari sedekah kita. Nah, itulah akhlak, Masya Allah. Ya. Kalau 3 perkara ini ada terkumpul pada diri kita, maka ya, Masya Allah, antum telah berada di ketinggian akhlak yang mulia. Badlun nada, murah kebaikan. Kaful ada, ia berusaha menahan diri dari melakukan keburukan apapun bentuknya. Jangan yang zahir sampai yang batin pun. Hati kita pun bebas, memaafkan, berbaik sangka. Ya Masya Allah. Dan yang ketiga, talaqatul wajah, senantiasa berusaha berwajah ceria. Allahu Akbar, ni'mah. Ya, kalau anak wajahnya ceria, istri wajahnya ceria, suami wajahnya ceria, rakyat wajahnya ceria, pemerintah wajahnya ceria, tetangga wajahnya ceria,
Masya Allah ya. Ini insya Allah akan hubungan yang harmonis, indah ya, akan tercapai di tengah mereka. Barakallahu fikum. Oleh karena ikhwan, al-muallif hafizahullah taala dengan keberkahan ilmu dan kecerdasannya menutup bab tentang prinsip dasar dengan kemuliaan akhlak dan memiliki kedudukan tertinggi akan kita bahas dan akan kita baca seperti biasa ya, dari apa yang beliau tulis dan kita ta'liq apa yang betul kita ta'liq. Itu barangkali sedikit ya, banyak tentang hal yang perlu saya awali tentang bab ini, dan selanjutnya insyaallah kita akan membaca, dan beliau Masya Allah di akhir menyebutkan poin-poin ya tentang ciri akhlak yaitu ahlus sunnah. Naam, tafadhal Ihsan, jazakallah. Bismillah, qala al-mu'allif wa hafizahullah ta'ala, ke-14 atau prinsip yang ke-14, kemudian akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis sahih diriwayatkan al-Imam Bukhari dan yang lainnya. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali, karena akhlak yang baik itu sebagai bukti dari keimanan dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim berarti semakin kuat imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khulqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Jazakallahu khair. Naam. Ikhwani fillah azayakum, Allahu akbar. Lihat sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang diturunkan innaka la tahdi ila siratin mustaqim sebagai pemberi petunjuk, dan dia adalah sirajan munira, cahaya yang bersinar yang menyinari kita sehingga kita keluar dari minadh-dhulumati ilan nur. Dinyatakan oleh Allah innama oleh beliau menyatakan tentang dirinya ya, kenapa beliau diutus? Beliau katakan innama ini adatu hasr. Sungguh aku diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Salihal akhlak. Allahu akbar. Tapi tentunya akhi jamaah sekalian, ya, seperti saya muqaddimahin tadi bahwa ya, akhlak di sini akhlak secara universal. Ya, akhlak secara universal, yaitu akhlak baik kepada Allah, ini yang tertinggi, akhlak terhadap dirinya Rasulullah SAW, dan akhlak kepada sesamanya. Subhanallah. Makanya Pak Bu jamaah sekalian luar biasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam langsung ditempel dalam Al-Quran. Allah langsung memuji, turun pujian dari fawqa sab'i samawat dalam surat Nun Al-Qalam. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Allahu akbar. Ya. Dan Nabi SAW hidup dan kehidupannya adalah manifestasi dari seluruh A sampai Z isi kandungan Al-Quran. Makanya Aisyah ketika ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi? Ya, bagaimana sih akhlak Nabi itu? Maka Aisyah dengan serta-merta istrinya yang paling dekat dan tahu tentang bagaimana kehidupan dia, beliau sallallahu alaihi wasallam ya langsung mengatakan kana khuluquhul Quran. Allahu akbar. Adalah akhlak Nabi jelmaan, manifestasi, dan dia Quran yang berjalan. Tentu saja Quran isinya apa? Yang paling tinggi akidah. Ya, kekuatan ibadah. Kemudian juga muamalah. Masya Allah. Sampai Allah ceritakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang beriman sangat lembut. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan sebab rahmat Allah kau berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalb.
Kalau kau kasar dan bersifat ya keras hati, maka niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Ya, sehingga baik istrinya, sahabat terdekatnya, bahkan musuhnya mengakui akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Khadijah ketika, antum tahulah ceritanya ketika Nabi turun dari gunung Gua Hira, Jabal Nur. Ya, setelah dia ketakutan melihat Jibril awal kali pertama, ya, mendapatkan wahyu pertama, ya, zamiluni, zamiluni, ya. Kata Khadijah, wallahi la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Innaka latasirur rahim. Kau adalah seorang sosok yang senantiasa menyambung silaturahim. Wa tuqrid dhaif, memuliakan tamu. Ya, wa tu'inu wa tahmilul kal, membantu orang yang kesulitan. Wa tu'inu 'ala nawaibil haq, dan kau senantiasa membela kebenaran dan seterusnya. Disebutkan akhlak-akhlaknya, Masya Allah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, dan ya kekuatan iman kata Nabi tergantung dengan kekuatan akhlak. Kekuatan iman seseorang juga ada hubungan dengan kekuatan akhlak. Sampai kata Nabi, akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling baik akhlaknya. Ya tadi kata Nabi, siapa yang beriman kepada hari akhir, apa? Hah? Muliakan tamunya, muliakan tetangga, baik dengan tetangganya, ya. Kemudian berbicara yang baik atau diam, ya. Tidak beriman kalau tidak baik dengan tetangga. Lihat, ini merupakan buah daripada iman, dan subhanallah, fluktuatif iman juga ada kaitannya dengan kemuliaan akhlak. Wa khiyarukum linisaihim, yang paling baik dan antara kalian yang paling baik dengan istri-istrinya, dengan yaitu keluarganya. Naam, fadhal. Qala al-mu'allif rahimahullah hafizahullah taala, akhlak yang mulia adalah bagian dari amal salih yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un atqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor dan keji. Hadis hasan sahih dari Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dariku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis dari Imam Tirmidzi dan berkata hadisun hasan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannata, faqala taqwallahi wa husnul khuluq, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, faqala al-fammu wal farj. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk ke dalam syurga, maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, semakin semangat kita untuk ya menambah kemuliaan akhlak kita. Allahu Akbar. Akhi, orang yang berakhlak pasti dicintai. Nah, Ya, pasti dicintai. Dari mulai dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dan dicintai oleh sesamanya. Oleh karena itu, maaf ya, kita ini kadang-kadang ahlus sunnah lah, yang ingin kembali kepada akidah yang sahih, ibadah yang benar, dan kita harus menjelaskan ini syirik, ini bid'ah, ya, yang terkadang ya terjadi clash antara kita dengan sebagian masyarakat yang lain yang mungkin subhanallah masih di atas, ya ada amalan syirik, ada amalan bid'ah,
ya di tengah mereka. Maka saya menghimbau kepada para ikhwah, para ahlus sunnah, khususnya saudara-saudara kita yang sudah mencium harumnya manhaj salaf. Hiasilah manhaj ini dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang mulia, insya Allah. Ya, manusia akan senang. Ya, manusia akan bahagia ketika kita muamalah dengan baik, dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik, dengan rangkulan, yang sakitnya kita kunjungi, yang miskinnya kita bantu, ya kita ziarahi. Masya Allah. Saling memberikan hadiah sesama kita dan seterusnya. Maka insya Allah ini akan menjadi penopang dakwah. Ya, jangan sampai Ahlus Sunnah sudah saja eksklusif dengan akidahnya, eksklusif dengan ibadahnya, eksklusif juga mungkin dengan sampai tata cara pakaiannya. Yang ini celananya cingkrang, ya gimana lagi, memang harus cingkrang. Karena Nabi haramkan kita isbal. Yang ini pakai kerudungnya panjang, ya gimana lagi, memang harus pakai jilbab. Bahkan sebagian sudah pakai cadar, ya gimana lagi. Ingin mensempurnakan, menutup auratnya. Jadi eksklusif di tengah manusia, subhanallah jauh dari sunnah. Ya, bahkan terjerumus kepada syirik dan bid'ah. Maka jangan sampai eksklusif dengan akhlak kita. Akhlak penting dalam dakwah ini. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Ahlus Sunnah itu, ya, a'ramun nasi bil khaliq wa arhamun nasi bil makhluk. Atau sekitar itu perkataan beliau. Ahlus Sunnah itu manusia yang paling kenal dengan Allah dan paling sayang dengan sesama. Ini jangan terbalik. Ya, dulu sebelum kenal sunnah, Masya Allah, baiknya mijitin orang lagi. Ya, sekarang sudah kenal sunnah, maka balas, ya Allah, saling wajah pun tidak nyaman lagi dipandang. Ya, ucapkan salam tidak jawab. Bahkan saling tahdir, saling menggunjing, berpecah di antara mereka. Ya, gimana? Maka itu bukan ciri seorang ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu akhlaknya mulia. Ya, akhlak ahlus sunnah itu perangainya luhur. Ya, mengucapkan salam. Ketika ada saudaranya keliru, sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Bersihkan hati kita. Subhanallah. Ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Dan ingat bahwasanya orang yang berakhlak mulia pasti akan dicintai oleh seluruh. Ya, jangan Allah dan Rasulnya. Manusia mungkin dan hewan pun mencintai kita. Ya, akhlaknya mulia. Oh, ternyata Masya Allah. Ya, kedudukan akhlak ini juga menjadi jembatan emas untuk kita masuk surga, penghalang kita masuk neraka, bahkan subhanallah timbangan kita dijamin berat di atas keluhuran akhlak kita. Lihat tadi apa kabar yang sudah kita baca. Kata Nabi, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumil qiyamah min khuluqil hasan." Tidak ada perkara yang paling berat nanti timbangannya di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Masa memiliki akhlak wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Dan Allah membenci orang yang suka berbicara kotor dan keji. Lisannya tidak pernah dijaga, mencaci, memaki, menggibah. Ya, na'am, mengadu domba dan seterusnya. Allah benci orang-orang seperti itu. Maka timbangannya besar di hari kiamat. Tentunya setelah tauhid ya. Dan ini pun ada bagian daripada tauhid. Karena tadi secara umum akhlak pun akhlak kepada Allah SWT. Lalu kata Nabi, inna min ahabikum ilaihi. Yang paling aku cintai dari kalian. Dan yang paling dekat nanti tempat duduknya. Nanti kita bertetangga dengan siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mustahil. Ya, surganya surga yang di paling bawah lah. Firdausil a'la, surga paling atas. Yang paling dekat denganku majlis dari kiamat siapa? Ahasinukum akhlaqo, yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Yalah. Ya. Wong dia pun dipuji akhlaknya, maka dia sangat mencintai orang yang berakhlak. Ayo. Ya, dari sekarang kita yuk. Akhlak itu ada akhlak yang memang ada jibili. Ya. Aslinya memang berakhlak. Banyak orang-orang kampung ya. Mungkin secara sunnah ngajinya belum ya. Tapi Masya Allah akhlaknya amanah gitu ya. Sopan gitu ya. Itu namanya jibili. Memang begitu Allah ciptakan. Nah ada yang kedua akhlak muktasab. Tadinya temperamen, darah tinggi, bentar-bentar nyemprot. Apalagi kalau ngelihat ya nasi panas tuh wah udah nggak sabar ya. Ya gitu. Maka ada akhlak tadinya akhlaknya buruk. Temperamen, bentar-bentar marah, bentar-bentar nyemprot. Ya, suka mendolimi, suka memukul, ya, mencaci, memaki.
Lalu setelah itu dia kenal agama Allah, kenal bimbingan akhlak Nabi, kenal sunnah. Maka dia berusaha. Innamal hilmu bittahallum. Sifat hilm, bijak, lemah lembut, ya, itu dengan dia berusaha untuk ada usaha untuk bijak. Insya Allah, ya. Alladzina jahadu fina lanahdihim subulana, akan kami tunjukkan jalannya yang mau sungguh-sungguh. Baik. Hebatnya lagi, Allahu Akbar, Nabi ditanya, ya, apa sih yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Itu bagus hubungannya dengan Allah, dengan kekuatan takwa, cinta dan takutnya kepada Allah, ya, laksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah, dan masya Allah ternyata dia pun tidak trouble interaksinya dengan manusia, wa husnul khuluq, dan dia pun berakhlak mulia. Makanya Allah katakan ittaqillaha haitsuma kunta, ya, wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Lihat, ittaqillah hubungannya dengan Allah, wa khaliqin nas, dan hubungannya dengan manusia. Ya, muamalah manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian masyaallah muslimin ditanya lagi, ma aktsaru ma yudkhilun nasan nar? Apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Qala al-famu wal farj. Yaitu famu, mulut, dengan segala apa yang dalamnya, itu lisan, ya, lisan yang kotor, ya, lisan yang menyakiti, dan seterusnya, wal faraj, dan kemaluan, itu dengan berzina. Nah, masyaallah muslimin Allah, sedikit lagi, tafadhal. Qala al-mu'allif hafizahullahu taala, Ahlus Sunnah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturahim, serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Mereka, itu Ahlus Sunnah, melarang dari berlaku sombong, angkuh, dan zalim. Mereka memerintahkan untuk berakhlak mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha karimun yuhibbul qarama wa ma'aliyal akhlaki wa yubghidu sifsafaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadis sahih diriwayatkan Al-Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah, Sungguh akhlak yang mulia itu meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan sebab akhlak yang baik akan mencapai derajat orang yang saum, puasa di siang hari, dan salat di tengah malam. Hadis sahih dari Abu Daud dan Al-Hakim. Akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur, sebagaimana sabda yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, husnul khuluqi wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yuzidani fil a'mar. Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Hadis sahih dari Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Hal ini sesuai dengan penuturan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Begitu pula sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala yang wafat tahun 181 Hijriah, beliau mensifatkan akhlak yang mulia dengan mengatakan, Bastul wajhi wa badzul ma'rufi wa kafful adha. Wajah yang ceria, yaitu senyum, membantu orang dengan cara yang ma'ruf, yaitu kebaikan, dan menahan gangguan bagi diri sendiri dan orang lain. barakallahu fiik, jazakallahu. Naam. Masyaallah muslimin, naam, jelas ya bahwa itulah agama kita, agama akhlak. Sehingga subhanallah, akhi, kalau Islam nampak di satu negeri, satu daerah, insya Allah akan damai. Makanya ya, agama yang paling menyebarkan keselamatan, salam, damai, agama Islam. Sesuai dengan namanya, salam. Ya. Naam, tapi sebaliknya, la ilaha illallah. Kita lihat di belahan dunia ketika musuh-musuh Allah nampak, ya, dan mereka jaya, mereka gagah di satu tempat, biasanya mereka melakukan kerusakan dan kezaliman. Islam bukan agama zalim, ya.
Sehingga kenapa? Karena ya di dalam Islam ya diperintahkan keluhuran akhlak. Ya bahkan dengan orang kafir yang tidak akidah dengan kita, tidak boleh kita menzalimi mereka selama mereka tidak memerangi kita. Makanya ikhwan subhanallah, lihat di sini juga masih disebutkan keutamaan innallaha karim. Allah itu maha murah, maha mulia, yuhibbul karam. Mencintai orang-orang yang mulia, orang-orang yang murah. Wa ma'aliyal akhlak, dan akhlak-akhlak tinggi. Ya wa begitu safiha, dan Allah membenci akhlak-akhlak buruk. Tapi sebaliknya sekarang, orang lebih bangga dengan akhlak yang buruk, bangga jadi alay gitu. Hah? Bangga jadi preman, tato Hello Kitty di sini, tato macam-macam. Ya, pakai anting di sini. Allah, seakan-akan itu sebuah kebanggaan. Belum lagi wanitanya bangga dengan membuka auratnya, masya Allah. Ya, campur bau laki-laki tanpa batas. La ilaha illallah. Bahkan bangga dengan budaya-budaya kafir. Padahal subhanallah. Ya, Allah mencintai ketinggian akhlak dan membenci akhlak-akhlak yang rendah. Ya, subhanallah. Memiliki, Nabi mengatakan, ada orang Pak Akhi, ya di sini ada orang yang satu, masya Allah ibadahnya luar biasa, sholatnya bukan hanya yang wajib, sedekahnya bukan yang wajib, sunnahnya, tapi akhlaknya biasa. Yang ini masya Allah mungkin hanya yang wajib-wajib saja, tapi masya Allah akhlaknya mulia. Subhanallah, kata Nabi, yang ini bisa lebih tinggi daripada yang ini. Kenapa? Apa rahasianya? Orang yang banyak tahajud, orang yang banyak puasa, orang yang banyak zakat dan sedekah, tapi akhlaknya kurang, yang ini akhlaknya baik. Kok ini lebih mulia? Ya, karena yang ini kata para ulama hanya memerangi hawa nafsu dirinya sendiri. Adapun yang akhlaknya mulia, dia harus memerangi banyak hawa nafsu manusia, dan dia berusaha untuk yaitu menahan hawa nafsunya dari muamalah manusia yang banyak, hawa nafsu yang banyak. Ya. Kemudian subhanallah, ya, betul. Bahwasanya dan ini kita saksikan keseharian kita. Orang yang berakhlak mulia, rumahnya akan makmur. Maksudnya makmur gimana? Ya orang akan senang datang ke rumahnya. Ya, berinteraksi, bermuamalah dengan dia. Ya, bahkan itu bisa membawa keberkahan. Coba Pak Bu, kalau antum dikenal orang pemarah gitu ya, bentar-bentar melotot, nyemprot, kalau ada orang lewat rumah antum gimana? Ada simpulan gitu kan. Malu, takut orang, lari. Ya, gitu. Jangan orang dewasa, anak kecil aja lari ngelihat antum. Karena antum dikenal dengan pemarah, temperamen. Tapi kalau antum, dia dikenal dengan senyum, murah, masya Allah. Ya, gitu. Maka seorang muslim harus berakhlak mulia. Kemudian menambah umur. Ya, dengan makna-makna yang terkandung dalamnya, ya bisa menambah umur yang memang Allah dengan takdirnya dan kehendaknya ditambah umurnya atau berkah umurnya. Dia sudah wafat tapi subhanallah masih dikenang karena dahulu dikenal dengan kemuliaan akhlaknya, dan itulah perangai Nabi SAW sampai tadi Allah puji wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Anas dan para istrinya dan para sahabatnya bercerita bagaimana keluhuran akhlak Nabi. Kana nasu ahsanun nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa makna akhlak secara khusus sebagaimana Abdullah Mubarak mengatakan bastul wajah, akhlak itu ada di wajah Anda. Ya, Anda ceria atau Anda orang yang suka masam wajahnya. Susah diajak senyum. Ya, ketemu orang cemberut gitu. Bahkan diucapkan salam pun tidak jawab. Maka Anda kurang berakhlak atau tidak berakhlak. Akhlak itu ada di wajah. Yang nampak ada di wajah. Wajahnya ceria, senyum, masya Allah, ya, gitu, tidak masam. Kemudian badul ma'ruf, senantiasa yaitu membantu orang lain dengan cara yang ma'ruf, yaitu murah kebaikan, dan juga senantiasa menahan diri dari melakukan kejahatan dan gangguan kepada orang lain. Selanjutnya nanti mu'alif hafidhahullah akan ya menjelaskan rincian akhlak. Seperti apa saja sih akhlak seorang ahlus sunnah, seorang muslim yang dijunjung tinggi dalam agama kita, dalam sunnah kita. Maka insya Allah mungkin pada kesempatan yang akan datang kita akan satu persatu ya membahas dan menyebutkan secara mungkin singkat, yaitu tentang perangai-perangai atau akhlak-akhlak seorang muslim. Semoga Allah SWT ya membimbing kita agar kita termasuk orang yang berakhlak mulia dan subhanallah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dan dicintai oleh sesamanya, dan kita subhanallah akan damai, akan indah ya interaksi kita. Subhanallah. Saya suka
diminta untuk khutbah nikah. Saya bilang nasihat kalau khutbah nikah cuma satu saja. Junjung tinggi akhlak. Beres. Ya, akan muncul sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau suami akhlaknya mulia, istri akhlaknya mulia. Selesai. Jadi akhlak. Jadi semuanya adalah akhlak. Ya, akhlak ini adalah barometer kebahagiaan dan kebaikan seseorang. Wallahu taala alam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man. Hafizakallahu ta'ala telah memberikan faedah ilmu yang bermanfaat dalam pembahasan dan syarah dari bab kemuliaan akhlak yang merupakan prinsip pokok di antara prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian masih ada waktu yang tersisa, kami berikan kesempatan untuk bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya. Di line telepon, kita akan angkat untuk penelpon yang pertama. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Hamba Allah di Jonggol. Silakan Pak, Masya Allah. Ya, ini mengenai kalau secara umum akhlaknya seperti itu. Cuman ada ketika kami selesai sholat fardu gitu ya. Baik. Imam ini baca tasbihnya, tahmidnya, takbir begini nih. Enggak jelas gitu loh. Itu termasuk akhlak yang baik atau akhlak yang buruk terhadap asma Allah gitu. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Barakallahu fiik, akhi Bapak yang bertanya tadi dari Jonggol. Dekat sini Jonggol ya. Barakallahu fiik. Nah, saya katakan tadi bahwa akhlak itu ada yang bermakna luas, ya, universal, yaitu mencakup seluruh urusan agama. Ya, sehingga akhlak itu dari mulai akhlak dengan Allah, isinya tauhid, isinya adalah taat, tunduk, patuh, ya. Yang kedua akhlak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan berakhlak sama manusia tapi sama Rasul tidak berakhlak. Bagaimana intinya? Kita mencintai, mengimani sebagai Rasul dan tidak kalah penting menjadikan Rasul sebagai panutan, tuntunan. Ya, sehingga kita tidak beribadah ya dalam agama ini kecuali dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum bikin ibadah baru atau tata cara baru, antum enggak berakhlak. Itu yang dikenal dengan bid'ah. Ya. Dan akhlak dengan sesama. Ya, ini cakupannya. Maka ketika ada seseorang melakukan tata cara ibadah, mungkin barangkali salah satu yang Anda tadi sebutkan, ya tata cara ibadah yang ya sama sekali dahulu Nabi tidak contohkan, maka dia telah ya kurang berakhlak kepada Nabi SAW. Apalagi misalnya ya tata cara tersebut mengganggu orang lain beribadah. Ini juga bisa kurang berakhlak kepada sesamanya. Ada orang lagi sholat lalu dia baca Quran keras-keras, ini nggak berakhlak. Orang lagi sholat. Ya, termasuk dzikir. Dzikir kan diperintahkan kita masing-masing. Lalu dengan suara yang lirih, tidak mengeraskan suara. Antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa khusyuk, tadarru, tidak dengan suara keras. Ya, maka kalau itu bisa mengganggu ya saudaranya dengan cara dzikir atau cara ibadah yang dilakukan, maka ada di saya. Di daerah sebelah di sana, di daerah kami. Ada orang yang baca la ilaha illallah, bacanya di mana? Di masjid, bukan di hutan. Iya, bacanya di hutan, lalu dia keraskan suara. La ilallah, gitu. Itu kambing aja nggak bisa tidur. Kambing aja nggak bisa tidur dengan cara gaya tahlil, ya bacaan la ilaha yang dia baca. Keras, la ilaha illallah, ya Allah. Ya, kalau dia bisa mengganggu saudaranya itu bagian dari keburukan akhlak. Nah, maka Allah alam ya kalau kita bisa menasihatinya lebih baik. Nah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya di Jonggol. Barakallahu fiik Bapak. Kita berikan untuk kesempatan yang kedua via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Di Tangerang, Pak. Silakan. Barakallahu fikum. Nah. Silakan pertanyaannya. Ya. Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau misalnya kita sholat, cuma kita pada saat bacaan sholatnya itu nggak bisa disirkan, Pak Ustadz. Karena kalau disirkan takut bacanya putus-putus. Dan basic kita ini kan suaranya gede. Otomatis kalau kita baca bacaan sholatnya, suaranya lumayan kedengeran, Pak Ustadz.
kalau dikecilin nggak bisa putus-putus Pak Ustadz. Itu kita apa udah bid'ah Pak Ustadz? Nah, Terus apa kalau ini Pak Ustadz, kalau sholat Isya di akhir malam dilakukan secara rutin, apa itu juga sudah membuat ajaran baru Pak Ustadz bagi perempuan? baik. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Ya. Silakan. Barakallahu fiik. Nah, pertama tentunya secara klasifikasi ya, aturan main sunnah Nabi SAW, ada sholat yang memang diizinkan untuk dikeraskan, ya, baik ketika sendiri atau berjamaah. Itu sholat apa? Maghrib, isya, subuh. Ya, kita baca dengan keras, Al-Fatihah, kemudian surat, taib, nah gitu. Ada yang sholat itu kita tidak disyaratkan untuk dikeraskan, yaitu sholat duhur dan asar. Yaitu secara aturan main sunnah yang datang dari Nabi SAW. Nah, maka seyogianya kita mengikuti aturan itu dan berusaha terus, ya, bagaimana kita bisa mengikuti aturan itu, ya. Sehingga sholat keras dikeraskan, sholat lirih dilirihkan, ya, di rakaat kedua dan ketiga dalam sholat keras pun dilirihkan, tidak dikeraskan semuanya. Nah, itu hukum asalnya. Namun fenomenanya tadi ibu yang bertanya, Ustadz saya ini memang tabiatnya suaranya keras gitu, ya. Kalau ini bisa putus-putus, maka ya ibu yang bertanya hendaknya berusaha, ya, yakni terus berlatih, terus berlatih, ya, untuk ketika sholat, ya, yang tidak dikeraskan, ya, untuk tidak mengeraskan suara, ya, kecuali mungkin terdengar oleh dirinya sendiri, tidak sampai keras terdengar, ya, oleh orang lain, gitu ya. Berlatih, terus berusaha berlatih, ya, sehingga insya Allah, ya, suatu saat nanti akan menjadi kebiasaan. Harus berusaha, ya. Adapun yang kedua tentang mengakhirkan salat, ya. Kalau yang dimaksud dengan mengakhirkan salat sampai ujung waktunya tidak. Ya. Jangan, apalagi sampai sepertiga malam terakhir itu udah terlambat salat, karena Isya itu waktunya yang utama sampai ya kurang lebih jam 10:30 atau jam 11 malam. Ya. Kalau ke sana sudah agak terlambat. Ya, kalaupun mau akhirkan, ya, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, ya, andai kata tidak memberatkan umatku terhadap umatku, aku akan akhirkan Isya. Akhirkan dimaksud di sini bukan akhirkan sampai keluar dari waktu yang utamanya, ya, bukan waktu yang darurat, ya. Waktu utama adalah yaitu sampai ya sepertiga malam pertama, ya, katakan jam 11 atau jam 6, ya. Boleh kalau kita memang tidak berat hal itu, boleh kita lakukan. Termasuk jamaah, ya. Kalau tidak berat misalkan akhirkan, ya, jam 9 tapi berjamaah, ya, di masjid laki-laki dibolehkan, ya. Karena itu Nabi dulu pernah menginginkan tapi khawatir berat kepada umatnya. Ya, maka mengakhirkan salat Isya bukan berarti mengakhirkan sampai sepertiga malam terakhir. Itu mah sudah di luar dari waktu yang itu mah bagi orang yang punya hajat, punya uzur. Ya, adapun bagi kita yang luas dan kita mampu mengakhirkan, maka maksudnya mengakhirkan agak malam, masih tapi di sepertiga malam pertama, bukan malam kedua atau ketiga. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar kita yang bertanya di Tangerang. Barakallahu fiik. Semoga ini menjadi pencerahan bagi ibu dan juga bagi kita semua. Satu penelpon terakhir kita angkat. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Oh, saya dari Padang, Pak. Ahlan, silakan. Oh, Pak, mau tanya. Ini saya langsung dengan Pak Ustadznya nih. Iya, benar. Oh, ya. Gini, Pak, saya tuh baru hijrah, ya. Insyaallah. Oh, kalau sholat duha, bisa pakai ayat yang lain nggak selain dari wadduha. Sedangkan itu saya belum jelas gitu, belum terpaham. Bisa nggak yang lain? Baik, itu saja. Baik, jazakumullah khair, kita akan simak jawabannya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, ya, yang menganjurkan sholat duha itu pakai wadduha juga sepertinya butuh dalil khusus juga. Ya, sementara tidak ada secara khusus dalil, ya. Setahu saya sholat duha harus dengan wadduha. Ya, maka bebas. Mau kul ya kulhu, ya, mau surat-surat yang lain yang pendek atau surat yang panjang.
ya silahkan ibu, ya tidak terbatas hanya sholat duha, tidak ada masalah, ya tidak ada masalah, pakai surat-surat yang lain yang mudah bagi kita, ya, dan tidak juga mengkhususkan hanya wadduha. Sepertinya tidak ada, Bu. Bukan karena korelasi ini sholat duha bacanya wadduha, nanti sholat malam bacanya walaili. Ini sholat subuh bacanya wal fajri. Ya, enggak juga ya. Enggak demikian, Bu, korelasinya. Nah. Artinya boleh apa saja, Ustaz ya? Hah? Boleh apa Boleh saja. surat apa Nah, saja. Ya, alhamdulillah. silakan. Mana yang mudah baginya. Nah. Baik, barakallahu fiik, demikian pendengar kita yang dari Padang. Semoga ini menjadi pencerahan dan semoga Allah berikan keistiqomahan Amin. kepada ibu dan kita semua. Yang bertanya dan kita semua ya. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi undangan ibu-ibu tetangga yang berkumpul untuk makan-makan? Anda menghindari karena mengetahui pasti tidak jauh dari kumpul-kumpul tersebut adanya ghibah, berbicara kotor, entah itu berbicara tentang hubungan suami istri yang tidak layak, maupun yang lainnya. Sikap menjauhi ini menyebabkan Anda dikucilkan, dihina, dan tetangga merasa tersakiti. Mohon nasihatnya Ustaz untuk bersikap dengan sesuai dengan manhaj Ahlussunnah, di mana beratnya seperti memegang bara api, dan untuk berpegang kepada sunnah juga dibenci oleh keluarga suami, sehingga Anda kadang-kadang merasa rapuh sebagai seorang akhwat dan butuh kepada pemimpin keluarga yang bisa membimbing. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, pertama ya alhamdulillah ya. Kita telah mendapatkan subhanallah cahaya sunnah, ya, harumnya semerbak sunnah. Maka istiqomah, ya, istiqomah. Dalam kondisi keadaan apapun tetap istiqomah. Ittaqillaha haitsumakun, takutlah kau kepada Allah di mana dan kapan saja. Ya, karena sunnah ini mahal. Dan sunnah ini safinatun Nuh, kata Hasan Al-Basri. Gak ada yang selamat, Bu, di zaman Nabi Nuh kecuali yang pakai perahunya Nabi Nuh. Makanya kita ini yang ada sekarang ini salah satu dari keturunan yang ada di perahu Nuh itu. Sunnah itu safinatun Nuh. Gak ada yang selamat, Bu, kecuali yang pakai sunnah. Yang selain sunnah maka tersesat sesuai dengan ketersesatannya. Bergembiralah. Jangan putus asa. Jangan merasa kecil, kerdil. Ya, Anda menjadi sunnah. Walaupun Anda di ujung kulon sana sendirian. Atau di pulau terpencil sendirian. Anda gagah. Ya. Apa sih ahlus sunnah itu? Kata Ibnu Mas'ud, ma wafaqal haq walau kunta wahida. Sunnah itu ya sesuatu yang sesuai dengan kebenaran walaupun Anda sendirian. Ahlus sunnah yang sesuai dengan kebenaran walaupun sendirian. Berbanggalah menjadi ahlus sunnah. Menjadi orang yang bermanhaj sahih, bermanhaj salaf. Yang mengembalikan agamanya kepada itu para tuntunan para salafus saleh. Taib. Adapun interaksi kita. Ya. Di sana ada interaksi, maaf ya, yang syirik. Maka jangan ikut. Ada interaksi yang bid'ah. Diajak ini, diajak itu dari urusan bid'ah. Jangan ikut. Nggak boleh. Ya. Karena Allah nggak akan ridho dengan kita. Ada interaksi yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang Ibu tanyakan tadi interaksi yang sifatnya maksiat. Baik. Kalau kita bisa ya datangnya ke mereka bisa memberikan pencerahan kepada mereka, ya Masya Allah, tentunya dengan kearifan kita, ya kita mungkin ngobrol dengan obrolan yang baik, ya, atau kita mengajak mereka untuk ngobrol yang baik-baik saja dan menasihati mereka agar jangan tidak rempet ke ghibah dan seterusnya. Masya Allah, itu kan muamalah, ya, muamalah babnya luas. Silahkan, ya, Anda ikut di sana. Ya, tapi kalau misalkan kita tidak bisa berpengaruh. Sementara memang dipastikan, ini pertanyaannya kan dipastikan. Di situ ada maksiat, ada ghibah, ada musik, ada macam-macam. Ya, maka barangkali kita menjaga diri kita karena keselamatan agama kita lebih kita utamakan ya daripada yaitu sekedar kita interaksi dan muamalah ya dengan mereka.
apa yang kita tidak ikut serta dalam acara tersebut untuk menjaga keselamatan kita baik. Namun jangan sampai di situ. Ya, jangan sampai di situ. Ya, mungkin acara itunya yang ibu katakan dipastikan tadi, ya, tidak ikut, tapi jangan sampai kita tidak di kesempatan lain tidak bermuamalah dengan mereka. Tetap kita tersenyum, ucapkan salam, berikan hadiah, kunjungi yang sakit, yang lemah kita bantu. Ayo terus. Nanti juga lama-lama mereka akan tahu bahwasanya yaitu ketidakikutsertaan kita bukan kita tidak mau bermuamalah, tapi karena ada sesuatu yang kita tidak yaitu senang dengan sesuatu tersebut terjadi di dalamnya. Maka tidak sampai situ, ya, tidak sampai situ. Tetap bermuamalah kita dengan baik dengan mereka di kesempatan yang lain. Tadi itu dari salam. Adapun ibu jamaah sekalian yang semuanya, adapun subhanallah di sana ada ujian ketika kita istiqomah di atas sunnah, ya, yang ini membenci, yang caci maki, nggak usah digubris. Ya, itu biasa. Ya, kalau bisa Bu memiliki kekuatan sabar, kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, yang tadinya ada permusuhan, ada ada ketidaksukaan, Masya Allah, ketika kita terus balas keburukannya dengan kebaikan, akan menjadi sahabat yang sangat karib. Tapi Allah katakan, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Itu tidak akan mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki kekuatan sabar yang tinggi. Sabar. Makanya kata Nabi, orang yang berinteraksi dengan manusia dan dia sabar dengan ujian. Wa yasbir ala adahum. Sabar dengan ujian, ya, dengan cacian, dengan makian atau kucilan atau gibahan. Apapun ya, sesuatu yang tidak membuat dia nyaman dengan interaksinya, itu lebih baik daripada orang yang la yukhalitun nas, dia tidak berinteraksi dengan manusia dan tidak sabar dengan ujian yang datang dari mereka. Ya, maka ya itu barangkali, ya, sekali lagi, ya Anda yang lebih tahu sebetulnya hakikat di dalamnya. Kalau memang dipastikan atau kalau misalkan terkadang atau ragu-ragu, ya terkadang tidak datang, ya boleh juga mungkin terkadang kita datang. Tapi ya kita jangan ikuti dengan gibah mereka dengan semuanya. Ya, kemudian kalau memang sangat bahaya sekali, kita tidak perlu datang. Namun tadi tidak sampai di situ. Di kesempatan yang lain kita bermuamalah dengan mereka dengan baik, kita berkunjung, kita senyum, kita salam, kita berikan hadiah dan seterusnya, insya Allah. Dan kendati pun datang ujian, itu memang adalah bagian dari konsekuensi kita berpegang dengan sunnah dan sering-sering ya ketemu dengan saudara-saudara seiman, sesunnah, ya, insya Allah itu yang membuat riang kita, dan ajak keluarga untuk ngaji dan seterusnya. Ya, sabar. Ujian itu kadang muncul dari orang tua sendiri, dari paman, dari keluarga. Sabar. Ya, judulnya sabar. Ya, itulah yaitu rahasia bagaimana kita bisa istiqomah di akhir zaman. Wallahu a'lam. Na'am. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya, dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, dari mulai di sore hari ini sampai detik ini Allah memberikan kita kemudahan. Intinya bahwa subhanallah, ya, perkara yang sangat primer yang wajib adanya pada seorang ahlu sunnah, yang ini merupakan subhanallah perkara yang sangat indah di mana saja nemploknya, ya, maka yaitu adalah akhlak. Akhlakul akhlak. Allahu akbar. Dan ternyata akhlak memiliki kedudukan tinggi, pahala yang besar, bahkan subhanallah, ya, jalan pintas menuju surga, di antara jalan pintas menuju surga dan terbebasnya kita dari api neraka. Nah, maka kita harus bersungguh-sungguh senantiasa, ya, menahan hawa nafsu kita untuk terus bisa membimbing, ya, akhlak kita. Insya Allah nanti secara khusus kita akan bahas seperti apa saja akhlak ahlus sunnah yang salah satunya dicontohkan oleh beliau dalam kitabnya ini. Wallahu ta'ala alam, itu saja yang kami bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.